Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kholipah, nomor NIM 112210446. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Pajak Daerah sebagai syarat untuk pengumpulan UAS di mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik MA22C01 Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti. Pajak daerah. Di sini saya akan membahas sebuah materi. Yang pertama ada pengertian pajak daerah, yang kedua jenis pajak daerah, yang ketiga fungsi pajak daerah, dan yang terakhir studi kasus. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan tanpa imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Dasar hukum pajak daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi. Pajak provinsi adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah di tingkat provinsi, termasuk program-program pembangunan yang mencakup lebih dari satu kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak yang dikenakan saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak yang dibebankan pada pembelian bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pajak air permukaan, yakni pajak atas pemanfaatan air permukaan seperti sungai atau danau untuk kepentingan komersial. Dan yang terakhir, pajak rokok. Pajak tambahan yang dikenakan pada konsumen rokok biasanya dihimpun dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Ciri-ciri pajak provinsi. Yang pertama, dipungut oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait, misalnya Samsat atau untuk PKB. Yang kedua, hasilnya digunakan untuk pembangunan yang berdampak pada seluruh wilayah provinsi seperti pembangunan jalan raya provinsi atau layanan umum lainnya. Pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang fokus pada kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Contoh pajak kabupaten atau kota yakni ada pajak hotel, dikenakan pada hotel, penginapan atau sejenisnya. Yang kedua, pajak restoran, pajak atas penjualan makanan dan minuman di restoran atau rumah makan. Yang ketiga, pajak hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser, atau taman bermain. Yang keempat, pajak reklame, pajak atas pemasangan reklame atau iklan di wilayah kabupaten atau kota. Lalu ada pajak penerangan jalan atau PPJ, pajak yang dipungut melalui tagihan listrik untuk biaya penerangan jalan di wilayah tersebut. Lalu pajak parkir, pajak atas penggunaan tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, pajak mineral bukan logam dan batuan, yakni pajak atas pengambilan sumber daya seperti pasir, tanah, atau kerikil. Lalu ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, pajak atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak atas transaksi jual beli tanah atau bangunan. Ciri-ciri pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas atau badan keuangan daerah. Yang kedua, hasilnya digunakan untuk pelayanan masyarakat seperti pembangunan jalan lingkungan, pasar, fasilitas olahraga, atau sekolah di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Perbedaan pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota dari segi aspek pemungut. Pajak provinsi dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan pajak kabupaten kota dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Cakupan wilayahnya pajak provinsi seluruh wilayah dalam provinsi dan pajak kabupaten atau kota di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Contoh pajak provinsi ada PKB, BBNKB, PBBKB, pajak rokok. Sedangkan contoh pajak kabupaten atau kota ada pajak hotel, restoran, reklame, PBB P2. Penggunaan hasil pajak provinsi untuk pembangunan berskala provinsi, sedangkan penggunaan hasil pajak kabupaten atau kota pembangunan berskala kabupaten atau kota. Fungsi pajak daerah yang pertama, sumber pendapatan daerah membiayai pembangunan daerah. Yang kedua, distribusi kesejahteraan, menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi, mengatur inflasi dan distribusi sumber daya. Di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus yang membahas pajak daerah di wilayah Aceh, yaitu pajak minyak dan gas bumi. Latar belakang, Aceh merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Pajak daerah termasuk pajak hasil sumber daya alam atau SDA, menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan hasil daerah atau PAD, namun pengelolaan pajak di sektor ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembagian hasil dengan pemerintah pusat dan transparansi. Masalah yang dihadapi, yang pertama keterbatasan regulasi. Meski Aceh memiliki otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh, pembagian hasil migas masih dinilai tidak optimal oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Sulit memastikan transparansi pendapatan pajak dari perusahaan migas. Yang kedua, perhitungan bagi hasil antara pusat dan daerah seringkali tidak jelas. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Masyarakat sekitar merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak SDA. Aktivitas migas sering menyebabkan kerusakan lingkungan. Solusi yang dilakukan pemerintah Aceh. Yang pertama, perjanjian khusus pembagian hasil. Pertama, pemerintah Aceh melakukan renegosiasi dengan pemerintah pusat dan perusahaan migas untuk memastikan proporsi pembagian hasil lebih adil. Yang kedua, Aceh berhak atas 70% hasil pajak SDA migas sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Lalu, transparansi pajak. Pertama, membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pengelolaan pajak migas di Aceh seperti Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA. Yang kedua, menyusun laporan berkala tentang pendapatan pajak migas dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Penggunaan pajak untuk pembangunan lokal. Pertama, dana dari pajak migas digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terdampak migas. Mengalokasikan dana untuk program lingkungan seperti reboisasi dan perbaikan kualitas air. Hasil dan dampak. Peningkatan PAD, pajak SDA menjadi penyumbang PAD terbesar dengan kontribusi hingga 40% dari total pendapatan daerah. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Dana pajak digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di wilayah penghasil migas seperti Lok Samuawe dan Aceh Utara. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan masyarakat. Transparansi pengelolaan pajak meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan migas. Pelajaran dari kasus Aceh, kelebihan otonomi daerah, memberikan wewenang lebih besar kepada daerah dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan lokal. Yang kedua, transparansi. Laporan berkala meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pajak SDA harus diarahkan untuk memperbaiki dampak sosial dan lingkungan. Kesimpulan pajak daerah. Pajak daerah adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang baik, pajak daerah dapat meningkatkan kemandirian daerah dan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan seperti kepatuhan rendah dan transparansi perlu diatasi melalui digitalisasi, insentif, dan pengawasan yang efektif. Pajak daerah yang optimal akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Cukup sekian dan terima kasih presentasi yang saya bawakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.